Mengapa kita syukuran atas kekuatan soliditas koalisi besar dengan kuat dan kokoh? Mengapa? Karena pada detik terakhir ada partai besar yang kemarin pengumuman capresnya mengundang koalisi besar, tapi koalisi besar tidak ada waktu untuk itu. Hanya diwakili Pak Prabowo aja nggak jadi. Artinya ini kokoh. Dan alhamdulillah wasyukurillah saudara sekalian, mudah-mudahan koalisi besar ini menjadi kendaraan utama perubahan bangsa ini. Bangsa ini harus berubah. Bangsa ini harus berubah agar sebuah bangsa lebih selamat untuk ke depan. Ini penting untuk kita. Tapi mudah-mudahan imannya kuat, karena sekarang ada upaya khusus untuk mencuri 1-2 di antara 5 besar ini. Untuk kita bersyukur mereka tetap solid, tidak mau ada setan yang menggoda. Ini anugerah Allah Ta'ala, betul-betul anugerah. Ini hidayah, ini inayah. Saudara sekalian, hanya dengan ini bangsa Indonesia akan maju, akan damai, akan sejahtera. Jadi sekarang ini 5 besar ini sedang mengadakan rapat-rapat intensif. Siapa nomor satunya, siapa nomor 2-nya, ya saat-saat ini. Dan kegiatan ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum dengan 5 jempol. Sengaja kami datang mendatangkan wartawan tingkat nasional biar tahu DIY konsisten untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi kita berdoa bagaimana siapa yang nomor 1 dan siapa yang nomor 2. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Dan ini penting bahwa ini adalah calon alternatif tengah, tidak kiri, tidak kanan. Ini tengah untuk apa? Menyelamatkan bangsa. Jadi kiri no, kanan no, tengah yes, tengah yes. Apa arti tengah itu? Arti tengah adalah Pancasila sejati, cinta NKRI, tidak cinta bangsa lain, tapi cinta NKRI, cinta Pancasila. Inilah tengah. Pancasila yang mana? Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 45. Bukan Pancasila yang diperas-peras dan diselah-selah. Bukan Pancasila yang dilibas-libas, khilafah-khilafah. Inilah tengah. Maka dari itu saudara kalian, mulai ini bismillah, bismillah ilahi. Ya Allah, menangkan bagi kami. Kita masih kakak calon presiden kita ada Erlangga Hartarto. Namun demikian hasil rapat lobby intensif kita terima karena kita menyerahkan Pak Erlangga sebagai orang nomor 1 dalam mengambil keputusan, sebagai sutradara tunggal dalam memutuskan presiden ataupun wakil presiden. Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Prabowo yes, Erlangga yes, Erlangga yes, Prabowo yes. Kita memanjatkan doa, munajat, bagaimana lobby itu tetap bisa capresnya, wapresnya adalah pasangan Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Dan sebelum menjadi politikus besar, Pak Prabowo itu membuat
buat program, banyak program di Yogyakarta. Jadi kita sudah terlalu dekat dengan Pak Prabowo, dan virus ini harus dikembang biarkan pada masyarakat bahwa hanya pasangan koalisi besar yang akan mampu membentukkan Indonesia maju, sejahtera dan aman. Tidak ada lagi boser-boser, kadrun dan cebong yang sengaja merusak sendi-sendi persaudaraan. Yang adalah kita Pancasila sejati, komunikasi aktif satu sama lain. Ini hal yang penting untuk kita. Saya berjuang tanpa mengenal lelah dalam kondisi apapun. Jenderal benar Sudirman aja sakit paru-paru, memimpin perang, masa kita masih bisa bergerak, tidak bisa memimpin perjuangan. Pemimpin yang dijalankan adalah pemimpin yang amanah, yang harus melayani dengan hati nurani dan bukan dengan akal pikiran saja yang lebih banyak dipakai untuk menghadapi masyarakat kecil. Hari ini keadaan negara kita tidak sedang baik-baik saja. Negara kita dalam keadaan sakit, baik rakyat, pemimpin maupun Arab. Maka dibutuhkan pemimpin yang punya karakter, pemimpin yang sejati, pemimpin yang amanah, yang harus lahir dalam pemilu 2024 untuk mengeluarkan bangsa ini, mengeluarkan negeri ini dari segala keterpurukan yang ada, yang sekarang semakin menjadi di negeri yang dirasakan oleh seluruh demokrasi kehidupan masyarakat ini. Inilah menjadi penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam koalisi besar 5 partai yang ada ini terjadi suatu komitmen politik dalam rangka untuk menyelamatkan perjalanan masa depan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kita melihat bahwa di dalam koalisi besar ada 2 tokoh penting yang memiliki karakter sebagai pemimpin yang sejati, pemimpin yang amanah, pemimpin bukan pencitraan, pemimpin bukan media sosial, dan pemimpin yang turut melakukan kerja-kerja nyata dengan pola karya-kekaryaan yang memberikan kesejahteraan bagi bangsa negara ini, membantu pemerintah yang ada sekarang ini. Oleh karena itu kita lihat bahwa antara figur Bapak Prabowo, figur Bapak Erlangga Hartarto adalah 2 figur memiliki platform perjuangan yang sama, dalam satu nafas ideologi yang sama, dalam satu guru politik yang sama, melihat kepentingan bangsa negara di atas segala-galanya. Dan demikian kita berharap bahwa koalisi ini mampu melahirkan bani-bani pemimpin bangsa yang patriotik, bani-bani bangsa yang diharap oleh rakyat bangsa ini. Maka kita akhiri seluruh pertengkaran cebong, pertengkaran kadrun, kita selesaikan lalu di tengah untuk menyelesaikan bangsa secara tuntas, rakyat ke depan hidup sejahtera, damai, toleran, dan saling menghormati menghargai sesama kita. Tahun-tahun di mana kita memang saatnya harus berjuang sekuat tenaga menyumbangkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, karena memang ini saatnya, tidak ada waktu lain. Jadi jangan tanggung-tanggung dalam perjuangan untuk memenangkan Partai Golkar. Musuh kita adalah bahaya laten komunis. Bahaya laten komunis merupakan sebuah kekuatan laten, yaitu kekuatan yang tersembunyi, kekuatan komunis yang tidak kelihatan. Tetapi kalau kita tidak bersiap-siap, kita tidak melakukan gerakan, kita tidak melakukan perlawanan politik, maka kita yang akan diinjak-injak. Yang sekarang kita harus lakukan adalah pendidikan politik dalam arti yang luas, sehingga pemilu kita sekarang berkualitas. Karena saat ini merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk demokrasi Indonesia dicontoh oleh negara-negara lain. Dan koalisi besar ini alhamdulillah merupakan sebuah anugerah Tuhan, karena Tuhan dengan tangan-tangan yang mengumpulkan orang-orang baik, paham dengan apa yang harus dilakukan, mereka bersatu padu untuk melawan apa yang harus dilawan. Partai Golkar
telah membuktikan perannya dalam mengatasi krisis-krisis di negeri ini. Antara lain, krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Koordinatornya adalah Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, bahwa telah mampu menumbuhkan ekonomi dalam 7,07% pada tahun 2021 kuartal kedua. Dan itu adalah hal capaian yang luar biasa, membuktikan bahwa Menteri Perekonomian kita, Ketua Umum kita adalah orang yang handal dalam bidang perekonomian. Dan mari kita dukung koalisi besar untuk meneruskan pemerintahan saat ini. Insya Allah, kalau presiden dari koalisi besar, maka Indonesia akan menjadi maju, akan bisa mewujudkan Indonesia, rakyat Indonesia yang sejahtera sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa hajat besar demokrasi Indonesia tahun 2024 sebagai tonggak perjalanan bagaimana bangsa kita akan dilanjutkan. Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang siap mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara, bukan untuk dirinya apalagi partainya. Sebab seorang pemimpin harus bukan sebagai petugas partai. Airlangga Hartarto adalah kader terbaik dari Golkar yang nantinya akan membawa Indonesia lebih sejahtera lagi. Golkar sudah teruji. Golkar selalu berkomitmen bekerja dan berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kesolidan Partai Golkar dan kesolidan koalisi besar untuk membawa Golkar jaya memenangkan Pileg, Pemilu, dan Pilkada 2024. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang selanjutnya adalah bangsa ini butuh rasa adem ayem toto titi tentrem. Bangsa ini butuh rasa gemah ripah loh jinawi. Adem ayem toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Batatun toyibatun warahul ghafur ini akan tercapai manakala pemimpin bangsa ini yang ada di belakang ini. Oleh karena itu kita harus bersama-sama untuk merapatkan barisan dan siagakan diri dalam rangka memenangkan Partai Golkar 2024 yang akan datang dan memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Andai kemudian ada keputusan dari DPP bahwa Pak Prabowo dipasangkan dengan Pak Airlangga Hartarto, maka saya minta izin pada Pak Kandung, tunjuk saya untuk menjadi ketua pemenangan di Kabupaten Gunung Kidul yang akan datang. Karena kami yakin apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama akan kita capai di saat yang akan datang. Hari ini Indonesia butuh pemimpin yang bisa membangkitkan ekonomi. Hari ini Indonesia membutuhkan tokoh pimpinan yang bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Untuk itu, DPD Golkar Kabupaten Bantul yakin betul bahwa Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua DPP Partai Golkar mampu untuk mengatasi itu, mampu untuk mengatasi ekonomi, mampu mengatasi kesenjangan sosial. Untuk itu, kami berharap kepada Bapak Danung Martiman selaku Ketua DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperjuangkan koalisi besar ini tetap terus berlangsung. Dengan adanya tasyakuran, soliditas koalisi besar kan kokoh dan kuat akan menggaungkan, mensukseskan, mendukung koalisi besar ini dalam rangka untuk memenangkan pemilihan umum di tahun 2024. Kita lihat terpampang 5 foto ketua umum. Beliau adalah senior-senior yang sudah tidak kita ragukan lagi dalam memimpin dan mengelola negara dan bangsa ini untuk memajukan rakyat Indonesia. Kami yakin
dengan duet kepemimpinan Pak Prabowo Subianto Erlangga atau Pak Erlangga Prabowo Subianto, Indonesia akan lebih maju dan lebih sejahtera. Mulai momentum pada hari ini kita selalu menggaungkan soliditas koalisi ini untuk tujuan pemenangan pemilihan umum di tahun 2024. Kami yakin di bawah duet Pak Erlangga atau Pak Prabowo dengan Pak Erlangga, Indonesia akan lebih cepat, lebih menata kemajuan bangsa dan negara. Pada momen-momen ini kami beserta seluruh jajaran DPD Partai Golkar dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat bawah akan selalu mensosialisasikan apa yang menjadi program atau keputusan dari pimpinan, baik itu pimpinan pusat maupun DPD Partai Golkar DIY, untuk kita selamatkan dan kita perjuangkan, kita menangkan sampai dengan titik darah penghabisan. Insya Allah koalisi besar ini menjadi koalisi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, karena ini menjadikan koalisi yang solutif, koalisi yang tidak ke kiri-kirian, koalisi tidak ke kanan-kananan. Ini yang ditunggu oleh bangsa Indonesia yang saat ini sedang sakit. Insya Allah dengan koalisi besar kita akan mengajukan 2 nama dari 5 tokoh yang di atas, dan salah satu tokohnya adalah Erlangga Hartarto. Allahumma 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 Allahumma. Negeri yang besar ini perlu ditangani oleh orang-orang yang mengerti betul masalah perekonomian dan juga pertahanan militer ini, mengusulkan, mendukung dan akan mensukseskan pasangan kepada nanti usulkan kepada koalisi besar ini untuk menetapkan bahwa Bapak, baik itu Pak Erlangga Hartarto maupun Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin negeri ini di 2024 yang akan datang, karena kami yakin dengan tangan-tangan dingin beliau-beliau ini tentunya negeri ini akan semakin maju dan akan disekali oleh negara-negara lain. Untuk maju Erlangga ini akan memperkuat Golkar di Yogyakarta. Kita bersatu, Golkar menang. Kita bersatu, Golkar menang. Pada saat ini kita membutuhkan pemimpin yang berlatar belakang ekonomi yang kuat, pemimpin yang tidak sebagai petugas partai. Untuk kedepannya kita memang membutuhkan pemimpin yang dapat mengayomi kita semua. Kita selalu mendukung koalisi Indonesia besar. Dengan itu kita akan dapat memenangkan dan dapat menjadi pemimpin negara Indonesia agar rakyat sejahtera. Siang hari ini secara pribadi kami berdebar. Jangankan kami pribadi, pasti di luar partai Golkar peristiwa siang hari ini mendengarnya pasti berdebar, karena mendengar bahwa para pejabat yang sangat peduli kepada bangsa negara Indonesia mampu berpemikiran untuk memajukan bangsa Indonesia ke depan. Terbukti bahwa terbentuknya soliditas koalisi besar. Beliau-beliau yang terpampang di depan ini orang-orang yang tidak diragukan. Beliau tidak pernah berpikir saya akan minta kepada bangsa Indonesia berupa apa, tetapi kami akan memberikan apa kepada bangsa Indonesia yang besar ini. Moto mereka pasti semacam itu. Sayup-sayup kami dengar Pak Erlangga, Pak Prabowo bergabung. Semakin bergetar hati saya. Kalau itu benar sampai nanti, dari detik ini saya merasa nyaman. Sekali lagi beliau ini tokoh-tokoh yang tidak diragukan. Beliau menangis melihat bangsa Indonesia yang masih banyak yang perlu dipikirkan. Melihat ekonomi sementara carut-marut, beliau tampil depan. Melihat sisi keamanan yang mengkhawatirkan, beliau tampil depan.
inilah sekilas beliau-beliau yang terpampang di depan. Oleh karenanya kami berharap koalisi besar ini tidak akan pernah merapuh di tengah jalan. Itulah harapan saya. Akhirnya marilah kita sesanti Joyo Joyo Wijayanti Nirboyo Nirsikoro Saimbo Delahan Samangke Jalmo Susilo Guno Maha Bekir Budi Karmo. Oleh karena itu, melalui Golkar kita harus solid, jadi harus menyatu, jadi harus satu kata untuk Erlangga Hartarto. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil berdiri Bapak Ibu sekalian, siapa kita? Siapa kita? Kita berdoa, kita berjuang 296 hari waktu yang sangat sempit. Jangan lupa di setiap lini, di setiap ketemu dengan pemilih, ajak Golkar harus menang. Golkar harus menjadi pemimpinnya. Setuju? Mudah-mudahan munajat kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh berkah ini, bulan penuh kerahmatan, bulan Syawal, insya Allah Allah mengijabah doa kita bersama. Kita aminkan bersama, semuanya berdiri. Allahumma